Selamat malam Padre Andre, Deli Marta SDB, Ibu, Bapak, Saudara-saudari, kaum muda, Padre Pius Prayers Group, Devosan Padre Pius 108. Selamat datang pada perayaan Ekaristi malam hari ini. Perayaan Ekaristi pada malam hari ini merupakan perayaan syukur untuk menyatukan doa-doa kita semua Padre Pius Prayers Group, Devosan Padre Pius 108, agar kita mengikuti jalan Tuhan dan semakin mendalami spiritualitas Padre Pio. Perayaan Ekaristi malam hari ini dengan tema besar ikutilah jalan yang telah Tuhan tempatkan bagimu, dan subtema pada hari ini Bunda Perantara. Misa pada malam hari ini akan dipimpin Padre Andre Deli Marta STB, pembimbing rohani Devosan Padre Pio 108. Intensi misa pada malam hari ini, mohon kesembuhan untuk Franciscus Indra Yusuf, Calixtus Boy Rustandar, Priscilia Lili, Teresia Retna, Cecilia Kumala, Tasya, Monica Santi, Santi Natalia, Evodia. Mohon kelancaran penjualan rumah di Cinere, di Tebet, dan di BSD. Mohon penyelesaian masalah-masalah keluarga, masalah pribadi, dan hutang piutang. Dan mohon keselamatan jiwa arwah Bapak Gatot Darsono. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari semua, kita siapkan hati dengan penuh hikmat dan kita awali dengan lagu pembuka. Engkau yang dipilih Allah Bapa di surga untuk melahirkan putranya yang kudus. Engkaulah Bunda Kristus, Bunda Sang Penebus segala dosa manusia. Bunda Maria Perawan yang tiada bernoda, hatimu bersinar putih tiada bercela. Engkau Bunda Almasih yang diangkat ke surga penuh kemuliaan. Ave Maria, Ave Maria. Terpujilah Bunda, terpuji namamu sepanjang segala masa. Ave Maria, Ave Maria. Syukur kepadanya Tuhan yang pengasih selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Saudara-saudari, kita berkumpul bersama, berdoa, dan sekarang ditutup dengan perayaan Ekaristi dengan tema Maria sebagai Bunda Pengantara. Pada hari-hari ini juga dalam bacaan suci Ekaristi kita mendengar
nasihat-nasihat terakhir atau amanat perpisahan dari Yesus kepada murid-muridnya, yang salah satunya adalah dia meninggalkan Roh Kudus supaya mendampingi kita. Bunda Maria adalah pribadi yang pertama untuk menerima Roh Tuhan itu saat dia diberikan panggilannya sebagai Bunda Tebus. Dia dinaungi oleh Roh Kudus. Maka sepanjang hidupnya dia adalah pribadi yang sangat setia pada Roh Kudus. Mari kita berdoa dalam perayaan Ekaristi ini supaya kita diberikan keterbukaan hati, pikiran untuk merasakan kehadiran Roh Tuhan dalam hidup kita, dalam diri kita terutama. Mari kita hening sejenak, kita memeriksa batin kita untuk perayaan Ekaristi ini supaya kita layak dan pantas. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan Aku, sebab Ia akan memberitahukan kepadamu apa yang Dia terima daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah kepunyaanku. Sebab itu Aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima daripadaku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku devosan Padre Pio, pada hari ini sebelum besok kita merayakan Hari Raya Kenaikan Tuhan, sekali lagi dalam amanat perpisahannya, Yesus meyakinkan pada murid-muridnya tentang kehadiran Roh Kudus. Tuhan tidak sungguh-sungguh meninggalkan para murid sendirian dalam melakukan misinya, perutusannya, tugasnya, tapi dia meninggalkan rohnya, Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itulah yang tinggal di dalam diri kita. Tuhan bukan hanya bersama dengan kita, ada di sekeliling kita, di sekitar kita, tapi Dia ada di dalam diri kita. Dia adalah dalam bahasa Inggrisnya the indwelling, Tuhan bersemayam di dalam diri kita. Saudara-saudariku, kita tahu, kita mendengar, kita mengerti bahwa kita manusia diciptakan menurut citra Tuhan. Apa artinya menurut citra Tuhan? Maksudnya adalah bukan berarti bahwa Tuhan punya kepala seperti kita, Tuhan punya mata seperti kita, ya seperti secara fisik begini. Tidak. Yang dimaksudkan secitra dengan Tuhan adalah ada karakteristik dari Tuhan yang juga kita miliki. Apa saja itu? Yang pertama-tama adalah kemampuan untuk merenung, kemampuan untuk berefleksi, merenung segala sesuatu, berpikir. Yang kedua, kemampuan untuk menyesal, autokritik, untuk melihat kesalahan-kesalahan diri dan menyesal, bertobat, memperbaiki diri. Dan karakteristik yang ketiga adalah kemampuan untuk mencintai. 3 kemampuan ini dimiliki oleh manusia. Kenapa? Karena manusia diciptakan seturut citra Tuhan, seturut citra Tritunggal Maha Kudus. Dan kalau saya bilang manusia, berarti semua orang. Bukan hanya kita yang pengikut Kristus, Kristen. Tidak. Mereka yang beda agama dengan kita. Mereka yang bahkan tidak punya kepercayaan pun mempunyai citra Tuhan, mempunyai karakteristik seperti yang tadi saya sebutkan. Orang yang tidak beriman, orang yang tidak percaya pun mereka mampu merenung, mereka mampu menyesal kalau mereka buat dosa, mereka tahu mana yang baik, mana yang tidak. Mereka juga mampu mencintai istrinya, anak-anaknya, mencintai orang lain. Mereka bisa karena mereka diciptakan seturut dengan citra Tuhan.
Tetapi kita yang sudah dibaptis, kita menerima Roh Kudus, kita menerima Roh Tuhan. Dan Roh Tuhan itu bersemayam di dalam diri kita. Sehingga cara kita mengungkapkan karakteristik dari Tuhan itu, 3 karakteristik itu, juga seturut dari bimbingan Roh Kudus. Misalnya, kita merenung, tapi kita merenung bukan merenung biasa-biasa saja. Kita merenung karena dibimbing oleh Roh Kudus untuk melihat barangkali dalam suatu kejadian hal-hal yang kita tidak dengan mata biasa tidak kelihatan. Misalnya kita merenungkan apa yang terjadi sekarang ini. Oh, ternyata ada beberapa hal yang memang harus diperbaiki dari sistem pemerintahan misalnya, atau sistem dari kerja kita di mana orang-orangnya kok mementingkan diri sendiri, misalnya seperti itu. Nah, ini kan bisa jadi adalah bimbingan dari Roh Kudus. Kalau kita mampu untuk merenungkan juga dibimbing oleh sabda Tuhan. Kalau kita mampu untuk menyesal juga karena kita tahu kita menyesal. Kenapa? Karena kita tidak mau membuat Tuhan sedih. Kita tahu bahwa kita menyesal atas segala dosa karena tahu dosa itu menyakiti kita. Ya. Nah, cara kita mencintai pun tidak seperti orang-orang yang biasa-biasa saja, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Cara kita mencintai yang dikuasai oleh Roh Kudus adalah bahwa kita bukan hanya mencintai orang-orang yang baik dengan kita, hanya mencintai orang yang seiman dengan kita. Roh Kudus mengatakan bahwa kita harus mencintai juga musuh-musuh kita. Roh Kudus mengatakan bahwa kita juga harus mendoakan, mencintai mereka bahkan yang mau menghancurkan hidup kita. Itu caranya. Itulah yang membuat beda kita yang sudah menerima Roh Kudus, di mana Tuhan bersemayam dalam diri kita. Kita bukan seperti manusia yang lain. Kalau kita membalas kebaikan dengan kebaikan, kata Yesus, apa bedanya kita dengan mereka yang tidak percaya pada Tuhan? Kita beda. Kenapa? Karena ada Roh Kudus yang membimbing kita. Ada Roh Kudus yang mendampingi kita, yang mengajarkan kepada kita, membawa kita pada kebenaran, yang membuka hati kita, membuka mata kita untuk melihat hal-hal yang barangkali orang biasa tidak melihatnya. Untuk melihat hal-hal yang tidak kelihatan. Untuk menjadi orang yang kontemplatif. Padre Pio adalah seorang kontemplatif. Bukan karena dia banyak doa, tapi dia bisa melihat apa yang kita dengan mata biasa tidak bisa melihat. Kenapa? Karena dia dimampukan oleh Roh Kudus itu yang Tuhan yang bersemayam dalam diri kita. Kalau Padre Pio bisa bertekun dalam penderitaannya, dalam kesusahannya, kalau dia bisa bertekun dalam pelayanannya, mendengarkan pengakuan dosa, setia pada Ekaristi, cinta pada Ekaristi, itu karena ada Tuhan yang bersemayam di dalam dirinya, yang memberikan dia semua kekuatan itu, kemampuan itu untuk dia. Dia setia kepada Roh Kudus. Dia merasakan kehadiran Roh Tuhan itu. Roh Tuhan yang membimbing. Roh yang sama juga dulu yang menyemangati para rasul. Dan kita mendengar dari bacaan pertama, hari-hari kemarin pun juga dalam perayaan Ekaristi sama pengalaman para rasul mewartakan kabar gembira Kristus. Mereka nggak peduli. Biarpun sesudah mewartakan hanya 2-3 orang yang bertobat, itu tidak mengecilkan hati mereka. Mereka tetap bersuka cita. Kenapa? Karena Roh Tuhan ada dalam diri mereka. Karena ada Tuhan di dalam diri mereka. Mereka tidak melihat hasil. Yang penting mereka mewartakan dengan penuh sukacita, dengan penuh keyakinan berapi-api. Ketika mereka disiksa, mereka menderita. Mereka tidak serta-merta sedih, kecewa, atau kemudian menjadi sakit hati. Tidak, karena ada Roh Tuhan di dalam diri mereka. Mereka sadari itu, Roh Tuhan yang membuat mereka tetap semangat. Ya, Petrus dan Paulus keluar dari penjara setelah disiksa, dia tersenyum kembali, tertawa lagi. Seakan-akan itu nggak ada apa-apanya. Ya, karena apa? Yang memampukan adalah Roh Tuhan itu. Roh Kudus juga yang memampukan Bunda Maria untuk melakukan tugas yang Tuhan berikan padanya. Sampai di bawah salib. Sampai kemudian menjadi ibu dari para rasul Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari,
belajar dari orang-orang tersebut, para rasul, Bunda Maria, ataupun Padre Pio yang kita cintai. Mari kita sadari kehadiran Roh Kudus itu dalam diri kita. Tuhan bukan hanya mendampingi kita, berjalan bersama dengan kita. Dia ada di dalam diri kita. Roh Tuhan ada di dalam diri kita. Hanya kalau kita mau mendengarkan ya suara hati itu. Semua orang punya suara hati, tapi suara hati perlu dibimbing. Suara hati perlu dibina supaya kita tidak salah mendengarkan suara hati itu. Karena iblis itu bisa pinternya bukan main, bisa menyamar seakan-akan itu suara Tuhan, padahal bukan. Tapi kita ya untuk bisa mengenali tentu saja kita harus banyak bergaul dengan Tuhan, banyak bergaul dengan sabda Tuhan ya. Sehingga kita bisa mengenali mana yang benar-benar suara Tuhan atau suara si jahat. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, kita juga sebentar lagi akan mulai novena pada Roh Kudus. Mari kita mohon terang Roh Kudus itu, anugerah-anugerah Roh Kudus ya untuk hadir dalam kehidupan kita, memberikan segala berkat rahmat yang Dia mampu berikan pada kita sesuai dengan kebutuhan kita. Kita berdoa untuk intensi itu. Besok hari raya kenaikan Tuhan pun kita akan rayakan. Semoga kita semua diberikan segala berkat yang kita butuhkan masing-masing untuk menjalani suka duka kehidupan ini. Penderitaan, kegembiraan, semua dijalani bersama dengan Tuhan yang ada, yang bersemayam dalam diri kita. Tuhan berkati kita. Amin. Lagu penutup Sollievo della Sofferenza. Ketika ku hampir tak berdaya, Kau datang menopang hidupku. Ketika ku melihat banyak korban, ku teringat akan salib. Oh Tuhan, betapa Kau sungguh baik. Kau telah mengirimkan Santo Pio dalam hidup kami. Santo Pio, orang yang bersahaja, yang hidup untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, Tuhan Sang Pengasih dan Pengampun, membawa kami datang padamu. Terima kasih, oh Tuhanku Yesus. Padre Pio membawa kami berdoa, berbagi dan berbela rasa, seperti yang telah Engkau ajarkan, untuk mengasihi Tuhan dan sesama. Padre Pio menuntun hidup kami. Terima kasih Tuhan
Yesusku, untuk anugerah-Mu, untuk anugerah-Mu, membuat kami berdoa dan berbela rasa. Sollievo della sofferenza, sollievo della sofferenza.